Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan dua Nugi. Kita bakal lanjut bahas soal KSNP ekonomi tahun 2020. Kali ini di video ini bakal bahas soal nomor 40 dan nomor 41. Terus juga di nomor ini itu pilihan ini ya, pilihan berganda ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Tinggal kalian pilih pilihan yang A itu 1, 2, 3. Terus yang B itu 1 dan 3, terus yang C itu 2 dan 4, D itu 4 doang yang benar, terus yang E itu semuanya benar 1, 2, 3, 4. Nah, oke, kita lihat nomor 40. Berikut ini termasuk faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Nah, sebenarnya sejatinya mempengaruhi elastisitas harga permintaan itu ya semua faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya mulai dari pendapatan konsumen, harga barang itu sendiri, komposisi penduduk, and then tersedianya barang substitusi, itu sebenarnya mempengaruhi elastisitas harga permintaan itu sendiri gitu. Cuman ya di kunci itu dia cuman yang dia pilihan yang benar dikunci D, dikaji, dia jawabannya D. Tapi kalau menurut gua pribadi, seharusnya semuanya benar. Pendapatan konsumen yang pasti mempengaruhi elastisitas harga permintaan gitu. Biasanya orang yang kaya itu elastisitas harga permintaan atas suatu barang itu cenderung lebih lebih apa ya? Lebih elastis gitu. Karena mereka ya bisa apa perubahan harga suatu barang itu nggak terlalu berpengaruh kepada pendapatan mereka karena mereka udah kaya. Ya kan yang mereka mereka yang menengah ke bawah itu biasanya elastisitas harga permintaan atas suatu barang itu cenderung inelastis gitu. Nah, terus yang nomor dua, oh, nah yang nomor dua ini sebenarnya dia kan mempengaruhi permintaan juga ya. Tapi kan dia memang nggak menyebabkan shifting sih. Dia memang nggak menyebabkan shifting. Terus otomatis, oh ya, berarti nomor dua ini seharusnya dia bukan. Sorry, tadi gue bilangnya iya ya. Harusnya bukan. Harga barang itu sendiri itu nggak mempengaruhi elastisitas harga. Karena ya harganya, kalau harganya naik atau harganya berubah ya pasti kan kuantitasnya berubah kan. Terus eh, persentase perubahannya itu kan nggak terpengaruh sama harga barang itu sendiri. Jadi dia bukan faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Dia memang mempengaruhi permintaan, tapi dia nggak mempengaruhi elastisitasnya. Itu. Terus yang nomor tiga, komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini mempengaruhi ya, elastisitas harga permintaan. Kenapa? Karena komposisi penduduk itu kan kayak menggambarkan kan eh, gimana isi penduduknya itu mulai dari banyakan perempuan atau laki-laki atau enggak banyakan yang tua atau yang lebih muda kayak gitu. Nah, akibatnya kan perbedaan tersebut entah perbedaan umur, perbedaan gender itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan selera yang beda-beda gitu. Selera yang beda-beda kan itu juga bakal menyebabkan elastisitas permintaan itu beda-beda gitu. Misalkan gini, eh, orang-orang yang lebih muda, kayak seumuran kita yang masih kuliah atau masih SMA atau masih SMP, mereka merasa kebutuhan akan laptop itu kayak penting banget gitu. Kayak ibaratnya lebih inelastis. Nah, tapi menurut orang-orang yang udah lanjut usia, mereka kan nggak terlalu perlu laptop gitu. Akibatnya ya beli laptop itu suatu barang yang bisa dikatakan ya bukan barang mewah juga sih, tapi kayak ya udah biasa aja kalau mau beli. Maksudnya eh, kayak benar-benar kepake baru mau beli. Nah, itu mengakibatkan kalau bagi lansia laptop itu sifatnya lebih elastis permintaannya gitu. Jadi komposisi penduduk itu berpengaruh. Terus yang empat, tersedianya barang substitusi itu jelas berpengaruh. Tersedianya barang substitusi itu berarti kan banyak pesaing atau banyak barang-barang lain yang serupa dengan barang tersebut. Akibatnya elastisitas harga permintaan barang itu bakal lebih elastis gitu. Kalau banyak substitusi dia bakal lebih
elastis. Terus kalau sedikit, dia bakal lebih inelastis. Itu yang nyebabin kenapa di PPS, pasar persaingan sempurna, kan demand curve-nya bentuknya horizontal kan, atau elastis sempurna gitu. Karena ya barang substitusinya itu banyak banget dan barang yang ada di pasar itu benar-benar homogen. Itu makanya di PPS dia kurva permintaan masing-masing perusahaan bentuknya horizontal atau elastis sempurna gitu. Nah, tapi kan nggak ada tuh pilihan 1, 3, 4 ya kak. Pilihan 1, 3 ada, cuman 4-nya nanti kelewatan. Mungkin kayak gitu cara berpikir. Dan jawaban di KJ itu yang D gitu. Yang di KJ cuman yang nomor 4 yang benar. Nomor 3 sama 1 nggak dihitung. Padahal seharusnya itu dihitung. Nah, kalau jadi kesimpulannya kalau di KJ jawabannya D, terus kalau pendapat gue pribadi itu jawabannya 1, 3, 4. Nah, tapi balik lagi ya, kalau kita di soal ya pasti pilih KJ yang benar kan. Gitu kecuali nanti kalau misalkan soal ini dibuat lagi, di-reuse sama jurinya, terus diperbaiki KJ-nya ya kalian pilih yang benar gitu. Oke, simpulannya kayak gitu. Kita lanjut ke nomor 41. Agar kebijakan penerapan diskriminasi harga derajat ketiga dapat efektif dilakukan monopolis, harus terpenuhi syarat berikut ini. Kan diskriminasi harga itu ada tiga degree atau ada tiga derajat ya. Masih harga, first degree itu berdasarkan apa? Willingness to pay. Itu. Jadi masing-masing, oh ya, pengertian diskriminasi harga itu apa? Pengertian diskriminasi harga itu menjual barang yang sama, tapi dengan harga yang berbeda di masing-masing konsumen yang berbeda gitu. Kalau yang derajat pertama itu berdasarkan kemampuan membeli atau willingness to pay masing-masing konsumen gitu. Jadi yang mampu beli lebih mahal dikasih lebih mahal. Yang cuma mampu beli di bawah ya dikasih juga harga yang di bawah. Itu diskriminasi derajat pertama. Terus diskriminasi harga derajat kedua itu berdasarkan kuantitasnya. Berdasarkan kuantitas. Jadi ini biasanya banyak dipraktekkan kan. Kayak misalkan grosir sama eceran itu. Yang biasanya beli lebih banyak itu bakal dapat lebih murah dibandingkan beli yang sifatnya eceran. Ataupun kayak misalkan paket data itu biasanya makin banyak giganya atau makin banyak isinya ya cenderung per unit atau per giga itu lebih murah jadinya. Nah, terus yang derajat ketiga yang lagi dibahas di soal itu berdasarkan elastisitasnya. Elasticity. Nah, agar efektif, ya jelas elastisitas harga tiap pasar harus berbeda. Gitu. Jadi bakal dikategoriin dulu masing-masing konsumen berdasarkan kelompok elastisitasnya gitu. Biasanya nanti kebagi jadi dua gitu. Antara ada yang lebih elastis dan ada yang lebih inelastis gitu. Ya kalau misalkan elastisitas harga di tiap pasar atau tiap konsumen sama ya berarti nggak bisa kan dilakukan diskriminasi harga derajat ketiga kan. Ya karena kan diskriminasi derajat ketiga juga diskriminasi harga derajat ketiga kan ya gara-gara perbedaan elastisitas kan gitu. Pokoknya harus terpenuhi yang pertama. Terus yang kedua, biaya marginal dalam memproduksi barang adalah sama atau istilahnya itu MC-nya itu harus sama di tiap pasar. Ya jelas dong harus sama. Kenapa? Karena dia sifatnya diskriminasi harga. Kita balik lagi ke pengertian. Menjual barang yang sama, tapi dengan harga yang berbeda. Berarti barang yang sama, produksinya barengan. Makanya biaya marginal produksi barang itu sama, karena mereka produksinya barengan. Tapi gimana nanti diskriminasi harga itu membedakan harga di konsumen yang berbeda. Itu kalau di derajat ketiga, harga yang berbeda di elastisitas yang berbeda gitu. Nah,
Jadi di elastisitas derajat ketiga itu kan tadi dibilang bakal dikategoriin ke yang ada yang lebih elastis dan ada yang lebih inelastis. Jadi biasanya dibagi berdasarkan dua ini gitu. Nah, yang lebih elastis biasanya dikasih harga lebih murah dan yang lebih inelastis biasanya dikasih lebih harga lebih mahal. Itu tujuannya apa? Tujuannya kita balik lagi ke sifat elastisitas yang hubungannya sama total revenue gitu. Kalau elastis untuk meningkatkan total revenue, caranya apa? Dengan menurunkan harga kan. Menurunkan harga nanti TR-nya bakal naik. Kalau inelastis kebalikannya. Untuk menaikkan TR ya harganya dinaikin gitu. Jadi tujuan diskriminasi harga derajat ketiga itu buat meningkatkan TR-nya. Nah, contoh dari praktikalnya apa? Contoh dari praktikalnya biasanya kalau di buku-buku itu ini wahana hiburan gitu, atau misalkan kayak water park atau segala macam yang berhubungan dengan wahana hiburan, biasanya di hari libur itu bakal lebih mahal dibandingkan hari kerja gitu. Berarti kalau di hari libur sifatnya dia inelastis gitu. Kalau di hari kerja dia sifatnya elastis gitu. Kenapa di hari libur dia sifatnya inelastis? Karena kan di hari libur orang-orang kan habis dari kerja, mereka perlu istirahat, perlu me time mereka kan. Jadi hiburan itu suatu barang yang penting atau bisa dibilang jadi barang kebutuhan pokok lah. Makanya dia lebih inelastis gitu. Nah, cara untuk memanfaatkannya perusahaan melakukan diskriminasi harga di hari libur mereka ngasih harga yang lebih mahal gitu. Kalau di hari kerja kan ya orang lagi sibuk atau hektik kerja kan ya ngapain liburan gitu malah nanti keteteran ataupun ketinggalan pekerjaannya gitu. Oke, terus yang ketiga, ketiga itu juga benar barangnya tidak dapat dijual kembali. Ya jelas kalau kayak gitu nanti malah rugi perusahaannya. Kenapa? Ibaratnya gini, kan tadi dibagi berdasarkan elastisitas, ya kan? Ada yang elastis dan ada yang lebih inelastis. Itu. Nah, maka nanti pihak yang dapat harga lebih murah itu bakal ngeborong barangnya gitu. Ngeborong barangnya terus mereka ngejual ke orang yang lebih inelastis dengan harga yang lebih mahal gitu. Yang untung bukan perusahaannya malah. Yang untung justru pihak-pihak yang beli tadi kayak jadi berarti kayak kalau di tiket itu kan ada calo tiket itu kan mereka borong terus nanti dijual lagi dengan harga yang lebih mahal kayak gitu itu malah merugikan perusahaannya perusahaan terpaksa bayar lebih murah gitu menetapkan harga yang lebih murah terus yang aduh sorry ini keturunan ke bawah ya. Jadi yang satu benar dua benar tiga benar yang terus yang nomor empat penerimaan marginal di tiap pasar adalah sama. Nah, penerimaan marginal di tiap pasar ini sebenarnya eh, nggak harus sama sih, karena kan permintaannya beda-beda gitu. Cuman karena tadi di nomor di syarat terpenuhi yang pertama, yang kedua itu biaya marginal barang adalah sama, otomatis kan untuk memaksimumkan profit itu memerlukan apa? Memerlukan MR sama dengan MC. Nah, karena barang yang dijual di beda-beda pasar itu MC-nya sama, maka di tiap pasar juga harus bisa menyamakan MR-nya. Nah, yang nomor 4 ini benar dengan tujuan untuk memaksimumkan profit. Itu. Jadi jawabannya yang nomor satu benar, dua benar, tiga benar, dan empat benar. Itu jawabannya apa? Berarti jawabannya yang E ya. Nomor 41 E. Terus tadi nomor 40 dikajinya D, tapi kalau dilihat di soalnya itu yang benar satu, 3, dan 4. Gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Semangat ngambis KSNP-nya. Semoga sukses. Next, kita ketemu di video berikutnya. Oke, terima kasih.